Aduh, aku punya cerita lucu. Di hari pertama aku reading, hanya ada aku sama Keanu sama Mbak Dina dan juga Diva. Nggak tahu kenapa, boleh ya aku cerita? Sebelum kita main film bareng ini, Keanu tuh selalu takut kalau ketemu aku. Saya aku tanya, Keanu kenapa takut? Dia bilang, enggak, tapi ternyata katanya takut karena takut diajak bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya bagus banget loh, really. Nanti kalian bakal lihat saat kita premiere bulan depan, bahasa Inggris dia bakal keluar. Bahkan tadi dia yang minta kita press con bahasa Inggris aja. Wah, kita coba di tempat langsung. Do you want to do this press conference in English? No. Oke, jadi ceritanya belum selesai. Di hari pertama hanya aku dan Keanu. Ada scene di mana kita harus bertatapan. Nggak tahu kenapa, padahal akunya udah yang kamu hebat, kamu bertalenta. Dia nggak berani natap mata aku. Dia natapnya ke sini. Jadi kita ngelakuin scene tapi dia natapnya ke atas. Menurut aku itu lucu karena nggak ada yang harus takutin gitu. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang dia ngomong, ini disensor ya, dia ngomong bitch ke aku udah nggak apa-apa gitu. But anyway, kita bisa membangun chemistry karena kebetulan jangka waktu readingnya cukup panjang dan banyak sekali momen-momen intensif antara aku, Keanu, sama Mbak Rike. Dan percaya nggak percaya yang tadi Mbak Rike bilang bener loh, aslinya Mbak Rike serius banget. Yes, waktu pertama kali aku Mbak Rike, aku kaget seberapa seriusnya dia. Karena waktu aku ngajak ngobrol, aku kira bakal diajak ngelawak kan. Ternyata enggak, bener-bener ngomongin project-project dia ke depannya, sistem-sistem yang dia udah bangun. Aku yang wow, she's so smart. And ternyata emang selama ini dia tuh berakting dalam kehidupan aslinya di mata publik gitu. Berakting lucu karena aslinya serius, ya enggak? Dan satu lagi untuk jawab pertanyaan nomor 3, menurut aku yang membuat film ini sangat spesial adalah karena seiring berjalannya waktu, sering sekali seorang pahlawan itu digambarkan sebagai sosok yang sempurna, yang unreachable, susah digapai, dan nggak relatable. Tapi di Agen 62 ini yang menurut aku luar biasa adalah melalui karakternya Mbak Rike dan juga Keanu, karakter mereka berdua melambangkan bahwa sebenarnya ada seorang pahlawan di dalam diri kita semua. Kita nggak usah menjadi seseorang yang, makasih, nggak usah menjadi seseorang yang luar biasa, tapi selama kita memiliki ketulusan dan keberanian untuk mau berjuang untuk apa yang benar, pasti akan ada cara untuk mendapatkan keadilan itu. So, well done. Silakan selanjutnya. Bahasa Inggris, okay? Oh my god, I'm just playing around. Pertanyaannya gimana cara dari membangun chemistry? Tadi kan ada yang joke-nya Gen Z, ada yang joke-nya bukan Gen Z. Kira-kira gimana ketemuin komedinya gitu? Oh, chemistry sih berjalan lancar ya. Waktu pertama kali ketemu Bu Rike, itu tuh aku sendiri-sendiri, lo bayangin. Gue kita buka cinta sendiri, kita Bu Rike sendiri. Udah kayak pengen tinju tau gak lo? Udah gitu di mata gue aku admire banget dua perempuan ini kan. Kayak Kak Cinta dengan semua pencapaiannya, pendidikannya. Bu Rike juga dengan pendidikannya dia juga udah nggak bisa sekolah lagi Bu ya. Udah mentok kan? Sekolahnya mentok, udah ditaruh di perpustakaan gitu nggak lo? Pertama kali kenal, galak ini matanya gitu. Cuman pas udah kenal, Bu dikasih makan mulu. Kata gue, ini Bu dikasih makan apa yang menghukum saya Bu, udah nggak kuat. Tiap hari ngerujak, dia masak di lokasi syuting tau nggak lo? Akhirnya kita jadi chemistry terbangun dengan sering berjalannya waktu. Terus karena ibu udah senior berkomedi, terus kita sering sharing. Aku juga kayak, aku tuh dikenalnya kayak gimana sih, apa sih yang lucu dan relevan bagi generasi sekarang. Terus kita ngobrol banyak banget sama Kak Cinta juga, kayak pokoknya kita seru deh, lucu-lucu kejadian di lokasi syuting. Jadi ada ini apa pengobatan alternatif tuh di lokasi syuting kayak gitu. Jadi menurut aku saking kekeluarganya Bu,
Udah kayak apa tahu deh kita semuanya dilakuin, pengobatan alternatif, makan, masak, bercanda, bukan lagi. Ketiban badai, tenda roboh, mati ya lo. Pokoknya semua kita laluin. Aku tuh merasa ya syuting ini kayak lama. kayak readingnya juga lama. Reading 2 bulan, syuting sebulan ya Bu. Iya. Jadi kalau kamu jelek. wow, kalau chemistry nggak kebangun mah kebangetan. Mau ngapain mau pandang-pandangan gue. Iya, jadi chemistry sih dibangun dengan sewajarnya, mengalir. Oke. Selanjutnya ke Ibu. Ibu mau tanya gimana cara bangun chemistry-nya dan bagi waktu. Jadi sebenarnya aku ini angkatannya temenan sama ibunya Cinta, mamanya Cinta, dan temenan juga sama Malu ya. Kagak. Iya, Malu temen gua. Jadi sih udah begitu tuh. Ya gue sama gua belum bayar. Gue ada mukanya lucu tapi backgroundnya tuh takut. Ini lah jadi bercanda apa enggak nih? Sebagai gitu. Jadi udah dengar tentang mereka dari ibu-ibunya mereka. Ya, jadi udah kira-kira oke gini. Jadi akhirnya untuk mendekatkan itu memang aku jadi emaknya mereka kadang-kadang ya. Curhatnya, apalagi Kiano, aduh banyak banget deh galonya ya. Akhirnya supaya suasana syuting itu menyenangkan, karena menurut aku terbiasa, karena aku syuting dari umur 13 tahun dan aku tahu kalau suatu syuting itu bisa berjalan baik dan hasilnya baik ketika semua merasa happy seperti Cinta bilang. Jadi kita benar-benar membangun kedekatan itu enggak dengan terpaksa. Oleh karena itulah saya menciptakan selalu suasana family gathering ya. Kadang-kadang kita ada catering. Jadi nggak syuting-syuting sebenarnya. Jadi kita makan-makan dan semuanya benar-benar dilakukan dengan senang hati gitu. Sebenarnya apa ini sih? Bagi waktunya kali Bu. Hal memorable apa untuk yang penontonnya? Sebenarnya kalau aku boleh, aku spill dikit aja boleh lah ya. Jadi ceritanya itu ini memang benar-benar kalau aku sendiri kenapa akhirnya memutuskan oke, aku syuting dan ambil cerita ini karena ini adalah cerita yang memang penting buat kita semua. Bisa terjadi dan menimpa siapa aja dan aku sendiri nggak tahu harus ngapain lagi dan aku pikir apa yang nanti akan kalian tonton di film ini adalah sesuatu yang harus menjadi awareness kita semua. Dan itu disajikan tidak dengan cara menggurui, tapi kita mencoba menghadirkan realitasnya seperti apa, realitasnya seperti apa, sehingga ketika nonton film ini tentu aku berharap bahwa seperti Cinta bilang, perubahan sosial itu nggak datang dari top down sebenarnya, tapi dari kita semua, dari rakyat biasa begitu, yang kemudian seperti dua penulis muda ini yang mencoba untuk menampilkan sesuatu yang sebenarnya itu kondisi yang berat buat kita semua, tapi bisa kok jadi ringan gitu. Dan itu harus menjadi sabotase.